Berbagai peristiwa unik, menarik, hingga tragedi terjadi selama sepekan ini. Rangkaian peristiwa tersebut kami rangkum dalam segmen On This Week malam ini. Tak ada yang aneh saat melihat sekilas kucing yang bernama Matilda ini. Tubuhnya sama-sama berbulu bagus, seperti kucing pada umumnya. Tapi jika diperhatikan, ternyata kucing ini memiliki bola mata yang sangat besar, sehingga berbeda dengan kucing pada umumnya. Kucing dengan bulu coklat gradasi hitam ini kini menjadi buah bibir para pengguna situs berbagi foto Instagram. Matilda yang berusia 2 tahun ini menjadi viral karena memiliki mata besar seperti alien. Sang pemilik menuturkan bahwa Matilda menderita kondisi langka yang disebut luksasi lensa, sehingga menyebabkan lensa matanya secara otomatis membesar dan melebar. Bahkan kondisi Matilda tersebut membuatnya mendapat sorotan hingga akun pribadinya bernama @AlienCatMatilda memiliki 40.000 lebih followers. Nampak akun tersebut memperlihatkan kegiatan Matilda sehari-hari. Walaupun dalam kondisi langka, Matilda dinyatakan sehat oleh tim medis. Sang pemilik juga akan sangat menjaga dan menyayangi Matilda walaupun dijuluki sebagai kucing alien. Seorang pria asal Pujiang, Provinsi Zhejiang, Tiongkok bernama Liu merasa tidak kuat lagi menahan beban hidup. Kebangkrutan bisnis membuat dia berpikir bahwa sudah tidak ada yang layak diperjuangkan dalam hidupnya. Pria 48 tahun itu lantas memilih bunuh diri. Rencana menghabisi nyawa sendiri pun disusun. Menceburkan diri di sungai Yiwu yang deras menjadi pilihan. Namun begitu sudah berada di sungai, Liu langsung mengurungkan niat untuk menenggelamkan diri di sana. Airnya terlalu kotor dan bau, sehingga sangat menjijikkan jika tertelan. Begitu alasannya. Liu pun berenang sekuat tenaga ke tepian. Arus deras sempat membuat Liu sulit menyelamatkan diri. Polisi lantas datang setelah ada warga setempat yang menghubungi via telepon. Dia berhasil menuju darat setelah polisi melemparkan pelampung dan terjun menolong. Petugas medis menyatakan tidak ada luka serius atas usaha bunuh diri tersebut. Liu pun mengatakan tak akan pernah lagi mencoba bunuh diri dan ia bersyukur masih bisa hidup. Seekor harimau yang kabur dari kebun binatang di Georgia ditembak mati setelah menyerang seorang pria hingga tewas. Harimau itu kabur akibat banjir yang menerjang ibu kota Georgia tersebut. Menteri dari awalnya mengatakan bahwa hewan tersebut adalah singa dan pemerintah mengerahkan pasukan khusus untuk memburu binatang yang telah lepas sejak banjir melanda pekan lalu. Namun juru bicara Menteri Nino Giorgiovanni kemudian mengatakan bahwa hewan itu adalah harimau dan telah dilikuidasi. Serangan tersebut hanya berjarak 2 hari setelah Perdana Menteri Georgia menyatakan bahwa semua hewan yang terbawa banjir dari kebun binatang termasuk singa, beruang, dan kuda Nil sudah dibunuh atau ditangkap. Saksi mata berkata pada TV setempat bahwa mereka melihat seseorang diserang oleh harimau putih di dekat Hero Square yang tak jauh dari kebun binatang. Korbannya adalah seorang pria berusia 40 tahun. Dia dibawa ke rumah sakit dengan kondisi dan cedera parah. Banjir telah menewaskan setidaknya 17 orang, termasuk 3 orang pegawai kebun binatang. Pusat kota rusak berat dan 5 Seorang pria Thailand tiba-tiba diserang seekor gajah saat sedang makan malam di restoran yang berada di tepi pantai di Thailand Timur. Pria berumur 28 tahun itu tewas dalam insiden tersebut, sementara rekan kerjanya mengalami luka-luka. Korban yang merupakan pegawai telekomunikasi itu meninggal setibanya di rumah sakit. Dalam insiden yang terjadi di kota Rayong pada Senin malam kemarin itu, korban tewas akibat luka di dada yang disebabkan oleh gading gajah. Mereka sedang berbincang dengan pawang gajah soal membeli makanan untuk gajah itu. Ketika tiba-tiba, gajah menusuk salah satu pria di bagian dada dengan gadingnya dan menendang pria lainnya.
Atas insiden ini, si pawang gajah sempat ditahan dan dikenai sejumlah dakwaan, termasuk melanggar Undang-Undang Keselamatan Hewan akibat kelalaian yang mengakibatkan kematian. Berdasarkan undang-undang tersebut, hukuman maksimal akibat tindakan ini adalah 10 tahun hukuman penjara dan denda 20.000 baht atau sekitar 7,8 juta rupiah. Dalam insiden tersebut, rekan kerja korban mengalami luka-luka cukup serius. Pria berumur 30 tahun itu saat ini masih dirawat di rumah sakit. Sedikitnya 6 orang tewas dalam insiden runtuhnya sebuah balkon apartemen di California, Amerika Serikat. Insiden ini terjadi ketika pesta ulang tahun tengah digelar di apartemen yang ada di kompleks kampus Berkeley tersebut. Tragedi ini terjadi di sebuah apartemen yang berjarak 2 blok dari University of California pada Selasa 16 Juni pagi waktu setempat. Kantor Koroner Alameda County memastikan 6 orang tewas dalam insiden ini. Tidak disebut lebih lanjut identitas ke-6 korban tewas, hanya disebut usianya sekitar 21 hingga 22 tahun. Semua korban tewas diketahui berasal dari Irlandia, sedangkan 7 orang lainnya mengalami luka-luka. Beberapa dalam kondisi kritis di rumah sakit setempat. Sebagian besar korban dalam insiden ini merupakan mahasiswa asal Irlandia, kebanyakan berasal dari University College Dublin, universitas terbesar di Irlandia. Mereka sedang dalam program visa kerja dan kuliah yang memperbolehkan mereka untuk mengajar sekaligus kuliah atau melakukan penelitian sembari bekerja secara legal di wilayah Amerika Serikat. Sedikitnya ada 13 orang di balkon tersebut saat kejadian. Entah apa penyebabnya, balkon tiba-tiba runtuh ke bawah sesaat setelah polisi menerima pengaduan warga yang mengeluh ada keributan pada dini hari di kompleks tersebut. Satu keluarga diperkirakan tertimbun di bawah batu tebing pantai Sadranan Gunung Kidul yang runtuh Rabu 17 Juni kemarin. Ada yang melihat satu keluarga berteduh di bawah tebing, lalu mereka tidak kelihatan setelah tebing roboh. Namun demikian, terkait kebenaran itu, pihaknya belum bisa memastikan sebab sampai saat ini belum ada pihak yang melaporkan kehilangan keluarga. Tampak 2 alat berat memecah batu tebing dan mengeruk sisi batu. Ratusan masyarakat masih berkerumun di sekitar lokasi untuk menyaksikan proses pencarian yang dilakukan oleh tim SAR gabungan. Sampai saat ini, tim telah menemukan 6 korban, 2 orang korban selamat, dan 4 lainnya meninggal dunia. Pengadilan tertinggi untuk kasus perdata di Jerman membatalkan 2 vonis karena hakim mengirim teks kepada pengasuh bayinya saat sidang berlangsung. Menurut Pengadilan Federal Jerman, telepon genggam tidak punya tempat di ruang sidang dan melarang para hakim menggunakannya ketika menyidangkan sebuah kasus. Masalah itu dianggap bukan hanya sekedar sopan santun, namun juga menyangkut inti dari tugas hakim yang harus memusatkan perhatian pada kasus yang ditanganinya setiap saat. Kedua pria yang berperkara di Frankfurt yang terlibat dalam perkelahian dengan menggunakan pisau akan menjalani sidang ulang. Pengadilan Federal Jerman mengatakan dalam sidang atas keduanya, hakim beberapa kali memeriksa telepon genggamnya dalam rentang waktu 10 menit ketika sidang dan mengirim 2 pesan kepada pengasuh bayinya karena sidang berlangsung lebih lama dari yang direncanakan. Ditambahkan bahwa dalam keadaan darurat, sidang boleh dihentikan untuk sementara dan dilanjutkan kembali dengan perhatian penuh. Seorang hakim dari pengadilan perdata tertinggi di Jerman itu, Thomas Fischer, menegaskan bahwa telepon genggam tidak boleh ada di ruang sidang dan itu berlaku untuk pengunjung, penasihat hukum, dan juga hakim. Pemirsa, itulah On This Week versi On The Spot.